Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Laitul Hidayah, NIM 20111000007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan kebidanan pada Nyonya S, usia 23 tahun dengan peritonitis di BPS Nyonya Sismiati AMD Kep. Pengertian peritonitis. Peritonitis adalah peradangan lapisan tipis jaringan yang menutupi dinding perut atau peritoneum dan sebagian besar organ dalam perut. Peradangan biasanya disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri akibat cedera perut. Kondisi medis lain atau juga perangkat perawatan yang pernah dipakai di dalam perut, seperti kateter, analisis, atau selang makanan. Penyakit peritonitis merupakan kondisi serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan medis secepat mungkin. Operasi terkadang diperlukan untuk mengangkat jaringan yang telah terinfeksi, karena infeksi yang tidak segera diobati dan telah menyebar ke organ lain dapat menimbulkan bahaya. Jenis peritonitis yaitu 1. Peritonitis bakteri spontan atau primer, disebabkan oleh infeksi cairan pada peritoneum atau rongga perut, biasanya berhubungan dengan penyakit hati atau ginjal. 2. Peritonitis sekunder terjadi ketika bakteri dari saluran pencernaan menyebar dan memasuki peritoneum atau rongga perut. Seringkali hal ini terjadi karena adanya kebocoran di saluran pencernaan. Mengenai peritonitis. Peritonitis terjadi pada peritoneum yang merupakan rongga perut berisi organ-organ tubuh penting, seperti usus dan perut. Di dalam peritoneum juga terdapat organ lain, seperti hati dan ginjal. Peritoneum tidak hanya melapisi dinding dalam perut, tetapi juga membentuk lipatan sesuai dengan lipatan pada dinding perut. Dengan lipatan tersebut, peritoneum bersentuhan langsung dengan organ-organ perut dan menyediakan membran yang melindungi serta menstabilkan organ-organ di perut. Penyebab peritonitis. Infeksi merupakan penyebab terbesar terjadinya kasus peritonitis. Dalam kasus yang jarang terjadi, infeksi berasal dari peritoneum itu sendiri, tetapi umumnya terjadi akibat infeksi dari tempat lain di dalam tubuh. Penyebab lain yang dapat menyebabkan peritonitis antara lain luka atau cedera perut, usus buntu yang pecah, tukak lambung, usus besar berlubang, divertikulitis, pankreatitis atau radang pankreas, sirosis hati atau penyakit hati lain, infeksi pada kantung empedu, usus ataupun aliran darah, penyakit radang panggul, hingga penyakit kronis. Gejala peritonitis. Gejala utama peritonitis adalah perut yang bengkak dan rasa nyeri. Gejala peritonitis yang terjadi biasanya merupakan tanda yang serius dan membutuhkan penanganan medis sesegera mungkin di UGD terdekat. Nyeri perut yang mendadak dan parah merupakan tanda yang biasa ditemukan pada penderita peritonitis. Biasanya nyeri perut pada penderita peritonitis akan memburuk seiring berjalannya waktu. Beberapa komplikasi peritonitis berat juga termasuk shock dan dehidrasi. Gejala peritonitis lainnya termasuk A. demam, B. mual dan muntah, C. diare, rasa haus berlebihan, D. kehilangan selera makan, E. denyut jantung cepat, F. sulit buang air besar dan sulit buang air kecil. Diagnosis peritonitis. Jika Anda memiliki gejala peritonitis, segera berkonsultasi dan memeriksakan diri ke dokter, karena menunda perawatan dapat membahayakan kesehatan Anda. Dokter akan bertanya tentang riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik lengkap. Pemeriksaan ini termasuk menyentuh dan menekan bagian perut yang mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan. Beberapa tes lain yang dapat membantu dokter mendiagnosis peritonitis adalah 1. Tes darah yang disebut hitung darah lengkap atau CBC, digunakan untuk mengukur jumlah sel darah putih. Jumlah sel darah putih yang tinggi biasanya menandakan adanya peradangan atau infeksi kultur darah. Dapat membantu mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi atau peradangan. 2. Parasentesis atau analisis cairan peritoneum. Jika Anda memiliki penumpukan cairan di perut, maka dokter akan menggunakan jarum untuk mengambilnya dan memeriksanya ke laboratorium untuk menganalisis cairan.
Hal ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi bakteri. Tes pencitraan seperti CT scan atau X-ray juga dapat menunjukkan perforasi atau lubang peritoneum. Jika sedang menjalani dianalisis, dokter dapat mendiagnosis peritonitis berdasarkan tampilan cairan dianalisis yang keruh. Pengobatan peritonitis. Peritonitis dianggap sebagai keadaan darurat dan perawatan biasanya dilakukan di rumah sakit. Pilihan perawatan meliputi A. Antibiotik. Pemberian obat antibiotik dilakukan jika penyebab peritonitis adalah infeksi jamur. Hal ini bertujuan untuk mengobati dan mencegah infeksi menyebar ke bagian lain ataupun ke seluruh tubuh. B. Pembedahan. Dokter akan mempertimbangkan tindakan pembedahan atau operasi pada beberapa kasus, seperti terdapat lubang di usus atau usus buntu. Operasi juga mungkin diperlukan untuk mengangkat jaringan peritoneum yang telah terinfeksi atau rusak. Pencegahan peritonitis. Peritonitis mungkin sulit dicegah dan dapat terjadi pada siapa saja. Namun, pada beberapa kasus peritonitis dapat dicegah. Menjaga kebersihan diri dan mengetahui kesterilan berbagai hal yang masuk ke dalam tubuh sangat baik untuk mencegah peritonitis. Hal ini berlaku terutama bagi menderita penyakit ginjal yang melakukan terapi dianalisis peritoneal serta dokter atau penyedia layanan yang melakukan tindakan medis terhadap pasien. Asuhan kebidanan pada ibu peritonitis. Data subjektif. Nama ibu Nyonya S, umur 23 tahun, agama Islam, suku Jawa, bangsa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gedung Banjar 2, nomor 3, Taman Pemalang. Nama suami Tuan A, umur 28 tahun, agama Islam, suku Jawa, bangsa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, alamat Gedung Banjar 2, nomor 3, Taman Pemalang. Alasan datang. Ibu mengatakan ingin memeriksakan keadaannya. Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah. Keluhan tambahan, ibu menyatakan sering merasa mual dan demam tinggi. Riwayat perjalanan penyakit. Ibu mengatakan 6 minggu yang lalu mengalami abortus pada kehamilan 3 bulan. Karena ibu jatuh di kamar mandi dan ibu mengalami perdarahan dengan mengeluarkan perongkolan darah sehingga ibu harus dilakukan tindakan kuratase di rumah sakit. Ibu dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Kemudian diperbolehkan pulang oleh dokter Obgyn. Setelah 6 minggu kuratase, ibu mengalami nyeri hebat pada perut bagian bawah dan ibu merasa mual. Riwayat menstruasi. Menarche 13 tahun, siklus 28 hari, lama 6 hari, jumlah perdarahan 2 kali ganti pembalut, HPHT 11 Februari 2012, keluhan tidak ada. Riwayat kesehatan sekarang. Ibu mengatakan saat ini merasa tidak nafsu makan sehingga badannya terasa lemas. Ibu mengatakan saat ini sering merasakan mual. Ibu mengatakan saat ini perutnya terasa sangat nyeri. Riwayat kesehatan yang lalu. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit hipertensi. Ibu menyatakan tidak pernah menderita penyakit keturunan seperti asma dan diabetes mellitus. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit menular, hepatitis, TBC, dan PMS. Riwayat kesehatan keluarga. Ibu mengatakan dari pihak keluarga ada yang menderita penyakit hipertensi. Ibu mengatakan dari pihak keluarga suami maupun istri tidak ada yang menderita penyakit keturunan seperti asma dan diabetes mellitus. Ibu menyatakan dari pihak keluarga suami ataupun istri tidak ada yang menderita penyakit menular seperti hepatitis, TBC, dan PMS. Riwayat sosial ekonomi. Status perkawinan. Frekuensi menikah 1 kali. Usia saat menikah 22 tahun. Lama menikah 1 tahun. Status perkawinan sah. Respon ibu dan keluarga. Ibu mengatakan suami dan keluarganya mendukung dengan keadaannya. Dukungan keluarga. Secara emosial, ibu mengatakan suami bersedia menemani untuk memeriksakan keadaannya. Pengambilan keputusan. Keputusan pertama suami, keputusan kedua istri.
Pola kehidupan sehari-hari, pola nutrisi sebelum abortus, makan 3 kali sehari, jenis nasi, lauk, sayur, porsi 1 piring, keluhan tidak ada. Minum 6 gelas per hari, jenis air putih dan teh, keluhan tidak ada. Setelah abortus, makan 2 kali sehari, jenis nasi, lauk, sayur, porsi setengah piring, keluhan tidak nafsu makan. Minum 6 gelas sehari, jenis air putih dan teh, keluhan tidak ada. Pola eliminasi sebelum abortus, BAB 1 kali sehari, konsistensi lembek, warna kuning, keluhan tidak ada. BAK 5 kali sehari, warna kuning jernih, keluhan tidak ada. Setelah abortus, BAB 1 kali sehari, konsistensi keras, warna kuning, keluhan nyeri saat BAB. BAK 4 kali sehari, warna jernih, keluhan tidak ada. Pola aktivitas sebelum abortus, ibu menyatakan melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri. Setelah abortus, ibu mengatakan aktivitas ibu terganggu sehingga pekerjaan rumah tangga dibantu oleh anggota keluarga lain. Pola istirahat sebelum abortus, tidur malam kurang lebih 8 jam, tidur siang kurang lebih 2 jam, keluhan tidak ada. Setelah abortus, tidur malam kurang lebih 5 jam, tidur siang kurang lebih 1 jam, keluhan kurang tidur. Pola personal hygiene sebelum abortus, mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, keramas 3 kali seminggu, ganti celana dalam 2 kali sehari. Setelah abortus, mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, ganti celana dalam 2 kali sehari. Pola seksual sebelum abortus, ibu mengatakan melakukan hubungan seksual 3 kali seminggu. Setelah 6 minggu pos abortus, ibu mengatakan melakukan hubungan seksual 1 kali seminggu. Data objektif, pemeriksaan umum, keadaan umum lemah, kesadaran kompometris, tensi darah 110/70 mmHg, suhu 38,7 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Pemeriksaan fisik, kepala bersih, tidak ada ketombe, muka pucat, tidak ada odem, mata konjungtiva pucat, sklera tidak kuning, hidung bersih, tidak ada sekret, telinga simetris, bersih, tidak ada serum, leher tidak ada pembesar kelenjar tiroid dan parotis, ketiak bersih, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, payudara simetris, tidak ada massa, abdomen di uterus tidak teraba benjolan, nyeri tekan perut bagian bawah, genitalia tidak odem, tidak varises, PPV lokea alba, tidak bau busuk, ekstremitas tidak odem, tidak varises. Pemeriksaan penunjang, hemoglobin 9 gram %, asasemen P0A1, Nyonya S, 23 tahun, pos abortus 6 minggu dengan suspek peritonitis deeksponensial shock, neogenetik peritonitis anemia, antisipasi kolaborasi dokter Opjin.